Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarahki ID, di mana saya membahas banyak tips dan trik terkait umroh mandiri. Nah, sekarang ini lagi ada promo tiket pesawat, dibilang murah banget, itu relatif ya. Tapi kalau saya bilang sih ini affordable banget. Jadi dengan harga tiket 9 jutaan bisa dapat tiket pesawat PP dengan pesawat yang full board. Full board itu artinya kita dapat makan, dapat bagasi, kemudian juga ada in-flight entertainment. Pokoknya pesawat yang dengan pelayanan yang penuh gitu ya. Nah, istimewanya lagi dengan harga 9 jutaan, ini waktunya itu bukan hanya di waktu-waktu yang low season, tapi bisa juga untuk waktu-waktu yang high season. Kapan sih waktu yang high season itu untuk umroh? Bisa jadi di akhir tahun ya, jadi di akhir tahun 2025, misalnya di akhir bulan Desember, dan bisa juga di bulan Ramadan tahun depan, jadi Ramadan untuk tahun 2026 gitu. Baik itu di awal bulan Ramadan, pertengahan, akhir Ramadan, bahkan sampai ke bulan Syawal gitu. Nah, gimana sih caranya? Gitu ya, saya kemarin udah sempat cek-cek. Jadi ini dapat tiket PP dari Jakarta ke Jeddah dengan harga sekitar 9 jutaan. Di bawah 10 juta itu dapat bagasi 20 kg. Caranya, pertama kita buka dulu websitenya, yaitu omanair.com/in_id ya. Jadi ini menggunakan bahasa Inggris untuk negara Indonesia. Setelah kita buka, kita bisa pilih di sini perjalanannya. Pertama book a flight ya, kita akan melakukan booking tiket pesawat. Kemudian pilih perjalanan ini, kalau kita mau PP pilihnya round trip. Kalau misalnya satu kali jalan one way, kalau misalnya kita antara berangkat dan pulangnya mau beda kota, kita pilihnya multi city. Tapi untuk sekarang nih contohnya kita pakai yang round trip atau PP dari kota yang sama ya. Currency atau mata uangnya, di sini adalah pembayarannya apakah currency dengan mata uang, kita dengan uang, atau menggunakan miles. Karena kita nanti akan bayar misalnya dengan uang, ya berarti pilihnya currency. Kalau misalnya merupakan warga negara Oman, di sini bisa diklik, tapi kalau kita warga negara Indonesia, kita nggak perlu klik. Pilihan from, kita ketikkan aja di sini Jakarta ya, Jakarta. Di sini ada pilihan, kita klik yang CGK. Tujuannya apa? Jeddah ya. Misalnya kita mau umroh di akhir tahun 2025, kita bisa klik di sini bulan Desember. Nah, memang kekurangannya di sini dia nggak menampilkan harganya ya, jadi kita nggak bisa tahu nih di awal kira-kira estimasi biayanya berapa. Kita pilih aja misalnya, kan tanggal libur itu biasanya tanggal 25 ya, 25, kemudian mungkin cuti bersamanya tanggal 26. Kita bisa ngambil misalnya berangkatnya dari tanggal 20 atau 19 ya, jadi dari weekend sebelumnya, ya 20, 21, kemudian 22, 23, 24 ini kita bisa mengajukan cuti ya, kalau misalnya kerja sebagai karyawan, ini 25 tanggal merah, Sabtu minggunya libur. Bisa juga nih lanjut nih, misalnya kita pengen umrohnya 2 mingguan gitu ya, jadi kita di sini ngajuin cuti lagi, baru pulang nanti di Januari misalnya ya. Kita ambilnya, misalkan berangkatnya tanggal 19 Desember, karena mau 2 minggu, pulangnya di tanggal 2 misalkan gitu ya, 2 Januari. Nanti pulangnya Sabtu minggunya buat istirahat. Coba kita confirm. Oke, jumlah passenger di sini kita bisa ngisi penumpangnya. Misalnya untuk yang usia di atas 12 tahunnya ada berapa orang, anak-anak usia 2-11 tahunnya berapa anak, dan apakah membawa bayi atau tidak. Gitu ya. Ini kita boleh pilih all cabins. Kalau misalnya mau spesifik, misalnya pilih ekonomi aja, kita klik ekonomi. Kalau misalnya spesifik hanya nyari yang bisnis, cari bisnis. Tapi di sini kita kasih contoh misalnya all cabins ya. Oke, all cabins, find flights. Nah, jadi inilah hasil tampilan pada saat kita memilih tanggalnya. Jadi harga-harganya baru kelihatan di sini. Nah, ini tadi kan kita klik tanggal 19 ya, harganya 4,4 IDR, 4,4 juta IDR ya, Indonesian rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat nih tanggal-tanggal yang lainnya tuh berapa harganya. Ternyata kalau kita berangkatnya misalnya di tanggal 20 ya, ini selisihnya sekitar 200 ribuan gitu ya. Atau misalnya di tanggal yang sebelumnya, misalnya kita berangkatnya mau lebih awal gitu, ya harganya kurang lebih sama ya, 4,4. Kalau kita mau lihat tanggal yang lainnya, kita bisa klik di sini mundur ya, untuk melihat seminggu sebelumnya harganya berapa. Ya, ternyata harganya bervariasi ya, ada yang 4,4, ada yang 5,9, ada 4,599 gitu ya. Misalnya kita pilih yang berkaitan tadi ya, kita mau ngambil cutinya akhir tahun, berarti kita bisa pilih di sini ya, mau berangkat tanggal 19 atau tanggal 20. Misalnya kita ambilnya tanggal 19 ya, 19 Desember. Nah, di sini kita lihat ada 3 results atau 3 hasil pencarian untuk perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah. Di sini kita bisa lihat ya, total perjalanannya ada yang 13 jam, ada yang 25 jam, ada yang 30 jam. Dengan keberangkatan dari Jakartanya sama. Nah, nyampe Jeddahnya beda-beda ya.
Biasanya ini apa yang membedakan adalah waktu transitnya. Kita bisa klik di sini ya, flight details. Ini jadi transitnya di Muscat ya, kalau Oman itu ya, di kota Muscat. Layovernya adalah 1 jam 40 menit. Ini sih cukup banget ya, kalau misalnya kita untuk perjalanan, misalnya untuk bersih-bersih dulu, untuk ganti pakaian ihram, ini cukup 1 jam 40 menit. Gitu, karena kan nggak akan keluar dari imigrasi ya, jadi istilahnya kalau di bandara tuh kita pilihnya bagian yang transfer aja gitu ya. Nanti akan sampai di Jeddahnya jam 00.05. Kalau yang ini, durasi transit atau layovernya 13 jam 50 menit. Jadi sampai di Muscatnya jam 19.50, bisa istirahat dulu semalaman, atau misalnya mau keluar dari bandara pun bisa ya, karena kalau untuk Oman itu free visa untuk WNI. Bisa juga misalnya kita mau keluar dulu, untuk lihat-lihat kotanya seperti apa, terus masuk lagi untuk pemberangkatan flight selanjutnya di jam 9.40 di keesokan harinya gitu ya. Jadi durasi layovernya 13 jam 50 menit. Kalau yang ini pasti lebih lama lagi ya. Tadi kan 13 jam, kalau yang ini 18 jam 45 menit. Ini kita leluasa banget nih kalau misalnya mau lihat-lihat kotanya gitu ya. Oke. Ambillah kita nggak mau ngambil transit ya. Kita pengennya direct aja nih, mau berangkatnya langsung fokus untuk ibadah. Gitu ya. Kita pilih ini, kita cek di sini tuh. Jadi harga ini ada 3 opsi. Apakah kita mau yang super saver alias hemat banget gitu ya. Harganya 4,4 juta. Tapi kita harus lihat di sini ketentuannya ya. Ternyata di sini hanya mendapatkan bagasi kabin sebanyak 7 kg. Tidak mendapatkan bagasi untuk tambahan bagasi ya, jadi kita nggak bisa masukin bagasi. Kalau misalnya kita mau merubah jadwal, kita dikenakan biaya sekitar 40 Oman Rial. Ini perjalanan ini nggak bisa di cancel dan kita nggak bisa milih kursi gitu ya. Oke ya, ini kalau untuk bagasi kabin cuma 7 kg pastinya kurang ya. Jadi kita bisa pilih nih tambahannya apakah yang comfort. Jadi dari biaya segini ya 4,4 ditambah 325.000 rupiah. Rp325.000 sehingga totalnya sekitar 4,7 juta untuk one way ya. Di sini ketentuannya akan mendapatkan bagasi kabin 7 kg, bisa check-in bagasi 20 kg. Jika ada perubahan jadwal kita reschedule, kita akan dikenakan biaya 20 Oman Rial. Untuk perubahan jadwal itu harganya adalah biaya perubahan ditambah selisih dari harga tiketnya ya. Jadi kalau misalnya nanti flight yang misalnya kita ganti jadwal, terus ternyata flight yang kita pilih itu selanjutnya harganya lebih mahal, jadi kita bayar selisih harganya plus ditambah cancellation fee ini, ditambah change fee ini gitu ya. Kalau misalnya kita mau cancel atau kita mau refund gitu ya, kita nggak jadi berangkat, kita mau cancel aja penerbangannya, uang kita akan dipotong sebanyak 70 Oman Rial gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau pilih kursi, ini kita dikenakan biaya gitu ya. Lalu kalau mau yang lebih fleksibel lagi, ada yang tipe flex. Jadi kita nambah 1,1 juta, total tiket pesawatnya harganya untuk one way adalah 5,5 juta. Di sini kita lihat yang beda adalah di jumlah bagasi untuk check-in-nya ada 30 kg. Kemudian kalau kita mau ganti jadwal atau reschedule, itu nggak ada biaya tambahannya. Kemudian kalau misalnya kita cancel penerbangannya, uang kita yang kembali akan dipotong sebanyak 20 Oman Rial gitu ya. Kemudian kita bisa milih kursi untuk yang standar itu gratis gitu ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita kira-kira jadwalnya udah tetap, nggak ada kemungkinan ganti tanggal, ambil yang comfort ini juga udah oke sih, 20 kg itu udah cukup gitu ya. Kita pilih di sini ya, select. Oke. Kemudian itu tadi penerbangan dari Jakarta ke Jeddah. Nah, dari Jeddah ke Jakarta untuk kembalinya, nah kita bisa lihat ya, untuk tanggalnya itu, jadi harganya itu beda-beda. Misalnya kalau tadi saya pilih 2 Januari, itu harganya 4,8. Kalau kita mau tahu ini ya, harga yang sebelumnya ada yang lebih murah nggak? Kita tinggal klik di sini, nanti akan muncul harga 1 minggu yang sebelumnya. Oh, ternyata kalau yang 1 minggu sebelumnya harganya udah fantastis nih, 20 jutaan gitu ya. Kita mundur lagi. Oh, ternyata karena kita tadi udah milih tanggal 19, jadi yang bisa tampil di sini hanyalah dari tanggal 19 Desember. Atau Januari adanya tanggal berapa lagi ya, yang harganya bisa kita pilih gitu ya. Oke. Ya, jadi ternyata kira-kira ya tanggal 2 Januari inilah ya gitu ya yang kita oke harganya gitu. Kalau mau lihat tanggal-tanggal lain yang selainnya, kita bisa modify search di sini ya. Nah, kita ambillah katakanlah yang tanggal 2 Januari ini. Ini kalau kita lihat nih durasi flightnya beda-beda ya. Ada yang 30 jam, ada yang 25 jam, ada yang 13 jam. Ini pasti beda di waktu transitnya gitu ya. Nah, ini nanti pilihan nih teman-teman, apakah misalnya mau ngambil transit yang agak lama. Kalau misalnya transitnya lama, kita tuh nggak perlu ngambil bagasi ya teman-teman. Air zam-zam, bagasi, itu kita nggak perlu ambil. Karena itu pasti nanti akan langsung dikirim ke tujuan akhirnya, yaitu di Jakarta. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman pengen jalan-jalan dulu gitu ya ke Muscat, dan lihat kotanya kayak apa, itu bisa banget.
nggak akan repot dengan koper-koper yang ada di bagasi gitu ya. Paling mungkin kalau kita bawa koper di kabin ya itulah yang kita bawa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah capek deh, udah selesai ibadah, pengennya langsung pulang, berarti kita ambillah yang transitnya paling singkat ini, ya, yang 13 jam total durasi perjalanannya. Dia transitnya adalah 2 jam 50 menit. Oke sih, cukup banget ya. Itu kita pilih ya, ini kan harganya semua sama. Kita pilih yang ini. Lagi-lagi pilihannya ada yang super saver, comfort, sama flex. Katakanlah kita ambilnya yang comfort gitu ya. Nah, di sini kita perlu mengisi title ya. Di sini apakah Mister berarti untuk laki-laki, Mrs untuk perempuan yang sudah menikah, Miss ini untuk perempuan yang tidak mau mendeskripsikan status marital atau pernikahannya. Misalnya kita isi aja ya. Ya. Nah, di sini kita bisa milih add meal preference. Kalau misalnya kita pilih preferensi khusus untuk makanan, ini dia sudah semuanya halal ya. Jadi yang kita bisa pilih di sini bukan lagi muslim meal, tapi biasanya berkaitan dengan misalnya diet restriction tertentu. Misalnya apakah mau yang vegetarian, mau yang blend itu yang apa istilahnya ya, yang tawar gitu ya, jadi nggak pakai gula garam. Ataukah yang diabetik atau fruit platter, jadi sih cuma buah-buahan aja. Ataukah yang gluten intolerant, ataukah untuk yang Hindu, low calorie, low fat, low salt, no lactose, low protein, low purine, vegetarian, seafood, atau yang vegetarian Jane meal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya preferensi sendiri bisa diklik, tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak perlu, jadi kita matikan aja gitu ya. Kalau misalnya yang ini special services, ini terutama untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan assistance bantuan ya, misalnya wheelchair ya untuk naik tangga, atau wheelchair yang menggunakan ramp gitu ya, atau misalnya teman-teman yang dengan gangguan penglihatan atau dengan gangguan pendengaran, misalnya teman-teman membutuhkan assistance atau bantuan, ini bisa diklik di sini ya. Tapi kalau nggak ada, kita bisa matiin aja. Kalau punya program frequent flyer bisa dimasukin di sini ya. Mungkin misalnya punya frequent flyer Etihad, Qatar, dan lain-lain, ini bisa dimasukin di sini. Lalu kita ke bagian selanjutnya, passenger contact details. Nah, ini prefixnya ini adalah negara kita, misalnya Indonesia, gitu ya. Nomornya misalnya gitu ya, kita masukkan ini misalnya gitu ya. Oke, jangan lupa kita ini terserah ya teman-teman, apakah mau klik yes or no. Misalnya kita pengen dapat subscribe untuk tahu info-info terbaru gitu ya, kita bisa klik di sini. Nah, ini summary-nya ya. Jadi total biayanya adalah 9,9 juta gitu ya. Ini nggak sampai 10 juta ya. Kita klik di sini. Kalau misalnya mau tahu lagi ya, perjalanan kita tuh jadinya gimana? Oh, layover-nya 1 jam 40 menit gitu ya. Kemudian return-nya kita juga ambil ya. Layover-nya hanya 2 jam 50 menit. Oke, ini tipe kursinya tadi yang comfort. Fare details ya, kalau kita mau tahu details tuh ya, detail-detailnya. Oke, lalu apakah ada ekstra? Nggak ada ya. Continue. Jadi ini sementara biayanya segini ya, 9,9 juta. Udah PP, udah dapat bagasi, dapat makan, entertainment, full board, enak deh. Karena biasanya kalau untuk harga 9 jutaan ya, yang saya tahu itu adalah, yang pasti ada itu adalah kombinasi Singapore Airlines dengan Scoot. Sedangkan Scoot itu adalah low cost carrier ya, jadi dia ada keterbatasan, tidak ada in-flight entertainment. Kemudian kalau untuk makanan, itu yang disediakan kalau tidak salah hanya 1 kali meal. Jadi kalau misalnya di luar itu, kita bisa dapat tapi dengan additional charge, dengan biaya tambahan. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau nambah bagasi, gitu ya. Tadi kan udah dapat 20 kg. Misalnya mau nambah, ini biayanya ya. Kalau 5 kg nambahnya 1,4 juta rupiah. Kalau nambah 10 kg kena 2,6 juta rupiah. Kalau nambah 20 kg kena 4,2 juta rupiah. Tapi katakan kita nggak ambil ya, gitu ya. Terus ini lounge ya, misalnya kita pas di bandara pengen istirahat di lounge, kita bisa pilih ini. Tapi karena tadi kan durasi transitnya sebentar banget ya, jadi nggak perlu sebenarnya. Ya, oke. Kalau ini meet and greet, ini untuk bantuan untuk nganterin ke lounge-nya. Kita nggak usah ambil ya. Oke, jadi untuk bagasi tadi kan sudah dapat 20 kg, kita nggak ambil additional-nya. Jadi totalnya 9,9, continue. Nah, ini untuk pemilihan seat gitu ya. Kalau yang extra legroom yang paling depan ini dapat kena biaya charge gitu ya, 1,2 juta rupiah. Ya, biasanya di sini yang ada baby bassinet-nya ya. Kalau yang front seat ini kena di 416.000 rupiah. Kalau yang standar nih sekitar 247.000 rupiah.
Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak usah apa ya pilih seatnya dari awal gitu ya, biarin aja nanti pas check in ditentuin gitu seatnya juga nggak ada masalah. Kalau teman-teman booking misalnya dalam satu kode booking ini ada beberapa orang, biasanya sih pada saat check in bisa ditempatkan berdekatan gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa juga akan dimasukkan secara random nomornya gitu ya, atau kursinya gitu. Oke, kita continue selanjutnya. Nah, kita akan continue without seat selection ya. Jadi tanpa pemilihan kursi. Nah, sekarang ini review. Ya, total yang harus dibayar adalah 9,9. Jadi tadi dari awal, pertengahan sampai akhir dia konsisten ya 9,9. Jadi bukan yang misalnya di awal angkanya berapa, ternyata di akhir ada tambahan tax atau pajak gitu ya. Enggak. Jadi kalau di sini dia dari awal, tengah, akhir dia konsisten. Oh, harganya sekian 9,9 juta rupiah gitu ya. Nanti kalau misalnya kita mau bayar, jangan lupa ini diklik. Oke. Oke, kita lihat lagi nih flights kita nih. Karena ingat kalau kita reschedule atau kita mau cancel ada biayanya kan. Jadi kita terus perhatikan betul-betul. Jadi kita harus perhatikan betul-betul flightnya udah sesuai atau belum. Mulai dari tanggalnya gitu ya. Oh, ini berangkatnya jam 14.55 dari Jakarta. Kemudian akan sampai di Jeddah 1 hari setelahnya di jam 00.05. Sambil kita pikirin nanti di Jeddah kita mau naik taksi kah, naik bus, atau naik kereta, atau bagaimana. Pulangnya dari Jeddah menuju Jakarta itu hari Jumat tanggal 2 Januari. Dari Jeddahnya jam 19.45, jadi masih sempat nih kalau misalnya mau Jumatan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram masih sempat tuh Jumatan. Habis Jumatan baru misalnya menuju Jeddah. Ya, untuk flight pulang itu masih bisa. Dan akan sampai di Jakarta 1 hari setelahnya ya. Jadi di hari Sabtu ini sampainya ya. Jam 13.25. Oke, ini kita ekstrasnya hanya 20 kg cek bagasinya hanya 20 kg. Kemudian data passengernya misalnya ya. Lalu kita klik go to payment. Untuk payment ini pasti harus menggunakan kartu-kartu yang memang diterima secara internasional ya, bisa Visa atau Mastercard. Jadi kalau misalnya kartunya masih pakai GPN gitu itu masih belum bisa. Yang bisa itu Visa atau Mastercard. Kemudian untuk kartu kredit ataupun kartu debit itu harus sudah diaktifkan untuk bisa melakukan transaksi online. Tidak semua kartu itu auto bisa dipakai. Jadi seringkali itu memang harus diurus dulu ke banknya agar bisa digunakan untuk pembayaran transaksi online. Jadi biasanya ya, misalnya please make your payment in dalam waktu 15 menit kita harus melakukan pembayaran ya dengan total sekian. Pilihan kartunya ada Amex, Discover, Visa, Mastercard dan lain-lain. Biasa Maestro gitu ya. Biasanya kan kalau di Indonesia antara Mastercard atau Visa. Kita masukin di sini nomor kartunya yang biasa ada di bagian belakang kartunya. Expiry date juga itu biasanya di kartunya ada ya. CVV-nya juga ada di kartu. Nah, nanti setelah kita isi ini semua, misalnya ya, misalnya gitu ya. Setelah kita isi ini semua, ini nanti dia bisa mendetek ya kartunya valid atau enggak. Itu biasanya akan muncul OTP. OTP yang dikirimkan melalui SMS ke handphone kita. Dan kode OTP ini perlu kita masukkan ke websitenya. Gitu. Jadi setelah OTP-nya sama sesuai, barulah pembayaran itu diproses gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mengaktifkan transaksi online di bank, jadi teman-teman ngisi di sini ya nggak ada OTP yang masuk ke handphone. Kalau nggak ada OTP-nya mau nggak mau pasti nggak bisa dilakukan untuk pembayaran di website ini, gitu ya. Itu bisa kok diurus. Misalnya teman-teman udah punya Visa atau Mastercard tapi belum diaktifkan transaksi online-nya, datang aja ke customer service minta untuk diaktifkan. Jadi bisa digunakan untuk membayar ini, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau contohin juga. Ini kan tadi untuk yang akhir tahun ya, di akhir Desember tahun 2025. Kalau bulan Ramadan, nah gimana? Ada nggak gitu ya harga yang affordable tiket pesawatnya? Kita balik lagi ke menu utama ya, omanair.com, book a flight, pilih round trip Jakarta to Jeddah. Nah, ini jadwalnya kita ganti. Karena estimasi Idul Fitrinya itu adalah di sekitar tanggal 20 Maret ya, tahun 2026. Misalnya teman-teman mau umroh 1 bulan ya. Dari misalnya ya, dari awal Ramadan sampai Syawal misalnya gitu ya, Syawal. Ini kayaknya kita maksimal bisa milih cuma sampai tanggal 28 Maret. Kalau 20 ini estimasi Idul Fitri ya katakanlah misalnya sampai tanggal berapa ya? Misalnya 27 ya. Seminggu Syawal gitu ya, masih pengen ibadah. Confirm. Coba kita find flights ya. Nanti untuk nentuin tanggalnya kita bisa lihat kan kanan kiri yang harganya cocok, yang tanggalnya juga cocok sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, jadi kalau misalnya di awal Ramadan ya, harganya itu sama ya, masih promo nih, jadi sekitar 4,4 juta rupiah. 4,4 juta rupiah ya benar. Ya, dengan ketentuan sama nggak kira-kira untuk penambahannya? Ya, sama untuk comfort nambahnya 325 ribu rupiah. Gitu ya. Ini kalau misalnya berangkatnya nih dari awal Ramadan atau bahkan nih sebelum Ramadan nih dari 17 Februari nih, harganya masih 4,4. Seminggu sebelumnya harganya berapa nih? Itu ya. Dari seminggu sebelumnya juga harganya masih 4,4. Kalau misalnya kita mau mendekati ke akhir ya, akhir Ramadan misalnya menjelang itikaf gitu ya. Pasti kalau teman-teman yang kerja di perusahaan korporat atau ya karyawan gitu ya, yang jadwal cutinya terbatas, mungkin bisa manfaatin untuk libur lebaran, untuk umroh gitu ya. Jadi kalau misalnya Idul Fitrinya di tanggal 20 Maret, mungkin dari seminggu sebelumnya ya, dari tanggal 13 Maret itu udah bisa ngambil cuti gitu ya. Kalau bisa kita pengen 10 hari terakhir Ramadan, berarti mungkin dari tanggal 10 ya. Nih, dari tanggal 10 Maret. Misalnya ya, ini tergantung teman-teman sukanya gimana ya. Kalau misalnya, pengen ngambil 10 hari terakhir Ramadan gitu ya. Bisa ini ngambil 10 Maret gitu ya. Kita klik di sini. Oke. Kita misalnya ambil 10 Maret nih supaya bisa ambil kita ambil 10 Maret supaya bisa dapat 10 hari terakhir Ramadan untuk itikaf gitu ya. Kita ambilnya sama ya kayak tadi, pilihnya yang comfort. Untuk penerbangan pulangnya dari Jeddah menuju Jakarta, nah ini pilihannya, oke, maksimal kita bisa milih sampai tanggal 27 Maret ya. Oke, ini Idul Fitrinya tanggal 20 ya. Kalau misalnya kita mau nambah additional seminggu nih selama bulan Syawal, nah kita bisa ambil nih tanggal 27 Maret. Nah, kalau misalnya kita mau nambah seminggu nih di bulan Syawal untuk ya ibadah di sana di Makkah ataupun di Madinah, kita bisa ambil untuk kepulangan di tanggal 27 Maret dengan harga 4,8. Nah, ambil yang transitnya paling sebentar. Kalau ditambah comfort jadi 5,2 ya. Kita pilih select. Oke ya. Nah, ini totalnya ya. Totalnya sama kayak tadi akhir tahun ya, 9,9 juta. Jadi menurut saya ini adalah opsi yang sangat worth it. Bisa naik pesawat yang full board dengan harga di bawah 10 juta, transitnya nggak begitu lama, bisa dipakai untuk high season, akhir Desember oke, bulan Ramadan oke, awal, tengah, akhir Ramadan oke, mau sebulan selama Ramadan sampai Syawal oke. Ini adalah opsi yang oke banget gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah meniatkan, mau umroh mandiri, melihat kemungkinan yang ada cutinya, memungkinkan jadwal harinya gitu ya, saya rasa Oman Air ini bisa menjadi salah satu opsi yang teman-teman bisa pilih gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa memberikan inspirasi, bisa memudahkan teman-teman untuk semakin yakin bahwa kita bisa umroh mandiri.